Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nisa Wijaya dengan NPM T1C02308 dari kelas 3E dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan UTS yaitu dari Akuntansi Keuangan 2 dengan Bapak Madani Hatta SMSI AKSIE. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaannya. Provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisinya bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Ada 4 tingkatan dalam menentukan kepentingan liability ini. Pada tingkat pertama, itu adalah rebound, yang yaitu pada tingkat kejadian yang kurang dari 5%. Nah, dalam hal ini, perlakuan dalam akuntansinya itu diabaikan saja, karena presentasi kejadian tersebut adalah kecil. Nah, pada tingkat kedua, itu adalah possible, yaitu tingkat kejadiannya 5% sampai 10%. Nah, dalam akuntansi, perlakuannya diungkapkan dalam pencatatan atas laporan keuangan, hanya dilaporkan, dan tidak ada pengakuan jurnal. Tidak ada jurnal yang diakui. Pada tingkat ketiga, yaitu adalah probable, yaitu tingkat kejadiannya di atas 50% sampai 90%. Nah, perlakuan dalam akuntansinya yaitu pengakuan, pengukuran, dan pencatatan adanya jurnal, dan hal ini adalah termasuk provision. Nah, tingkat yang keempat itu adalah virtualisasi, yaitu tingkat kejadian lebih dari 90%. Nah, kalau misalnya lebih dari 90% kurang dari 100%. Kenapa tidak sampai 100%? Karena kalau sampai 100% itu bukanlah lagi termasuk kewajiban bersyarat, melainkan kewajiban yang biasa. Nah, hal ini juga termasuk provision. Dalam mengakui provision ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemungkinan tersebut terjadi dan dapat diukur, kemungkinan besar membawa kerugian, dan kemampuan dalam membuat estimasi yang rasional, atau kemungkinan kerugian yang terjadi. Apakah kejadian tersebut mungkin atau tidak dapat diajukan ke gugatan? Atau seberapa besar kalah dan gugatan tersebut dan konsekuensi kerugiannya? Nah, jika kedua hal tersebut terpenuhi dan dapat diestimasi berapa jumlah kerugian, maka pada saat tanggal pelaporan, pada saat tanggal laporan keuangan atau sebelum laporan keuangan, maka perusahaan harus mengakui adanya kewajiban bersyarat tersebut. Soal yang kedua, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon berdasarkan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Nah, ketika suatu perusahaan itu menerbitkan obligasi dengan jatuh tempo tertentu, saat melakukan pelunasannya, maka nilai obligasi tersebut atau nilai harga jual tersebut harus sama dengan nilai nominalnya. Nah, ada tiga tingkat kemungkinan yang terjadi dalam menerbitkan obligasi ini. Pada tingkat pertama itu adalah tingkat premium. Misalnya, kontraktualnya itu adalah 8%. Sedangkan tingkat bunganya itu adalah 5%. Nah, maka dalam penjualan harga obligasi tersebut pasti akan lebih besar daripada harga nominalnya. Nah, selisih tersebut itulah disebut sebagai amortisasi, yaitu selisih antara bunga yang dibayar dengan bunga yang dicatat. Kemudian itu ada tingkat nominal. Tingkat nominal ini ketika presentasi kontraktualnya sama dengan presentasi suku bunga. Nah, maka dalam pencatatan obligasi tersebut berdasarkan nilai nominal. Nah, hal ini tidaklah termasuk dalam tingkat nominal itu tidak adanya amortisasi. Kemudian itu tingkat diskon. Nah, tingkat diskon itu misalnya tadi kan kontraktualnya itu 8%. Nah, suku bunganya itu adalah 10%. Nah, maka dalam penjualan obligasi tersebut pasti lebih kecil daripada harga nominalnya, sehingga ada selisih lagi. Nah, itulah selisih tersebut berdasarkan bunga yang dibayar dengan bunga yang dicatat. Kenapa sih harus melakukan amortisasi? Nah, apabila tidak melakukan amortisasi, maka dalam pelunasan obligasi tersebut akan berbeda nilainya dengan nilai nominalnya.
Pada soal ketiga, yaitu treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan, mengapa dalam penyajian share of capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Sebelumnya, treasury share itu kan merupakan pembelian kembali saham yang beredar, yang artinya akan mengurangi jumlah saham yang beredar. Tentunya ekuitas juga akan menurun karena ekuitas itu kan dinilai berdasarkan jumlah saham yang beredar kan. Nah, kemudian karena kita tuh menghitung treasury share itu menggunakan metode cost, maka nilai share ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah nilai saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham karena perlakuan dalam menggunakan metode cost ini treasury tersebut langsung sebagai pengurang. Jadi dalam ekuitas treasury ini mempunyai akunnya tersendiri dan langsung sebagai pengurang dari ekuitas tersebut. Soal yang keempat, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan earning per share. Laba per lembar saham yaitu membagi laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. Jika kita melakukan treasury share, maka jumlah saham yang beredar akan berkurang. Maka pembagi dari laba per saham tersebut lebih kecil sehingga menimbulkan earning per share yang lebih besar. Nah, itulah kenapa tujuan dari treasury ini dapat meningkatkan laba per lembar saham. Soal selanjutnya, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset dan cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Contohnya dalam kasus pembelian tanah, yang dimana perusahaan tersebut membayarkan bukan menggunakan cash, melainkan membayarkan menggunakan harga saham. Lalu mencatat nilai tanah tersebut berdasarkan nilai apa? Apakah berdasarkan harga pasar nilai tanah itu atau berdasarkan harga saham yang diberikan? Nah, apabila kedua harga pasar tersebut diketahui, maka maka kita harus menilai berdasarkan nilai yang wajar. Nah, nilai yang paling wajar, nilai yang paling wajar itu tersebut adalah harga saham tadi. Maka perusahaan tersebut harus mengakui nilai tanah tersebut berdasarkan nilai harga saham tadi. Namun, apabila hanya diketahui berdasarkan nilai pasar tanah, maka cara menilai tanah tersebut berdasarkan harga pasar tanah tersebut. Nah, kemudian apabila kalau nilai tersebut tidak diketahui, maka kita tuh tidak dapat menggunakan nilai nominal sebagai nilai tanah tadi, pengakuan nilai tanah tadi, karena nilai nominal itu bukanlah merupakan nilai yang wajar. Soal yang keenam, jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain. Nah, pelunasan obligasi dengan menyerahkan aset atau sekuritas lain, maka aset tersebut diakui berdasarkan nilai bukunya dan harus mengakui adanya gain or loss dari pelunasan hutang tersebut dan mengakui adanya gain or loss pelepasan aset tersebut. Soal yang ketujuh, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk meningkatkan non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Ketika perusahaan menggunakan fair value atau nilai wajar untuk menilai kewajiban jangka panjang atau non-current liabilities, perusahaan perlu mencatat berdasarkan nilai wajar tersebut dan mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Nah, jika nilai wajar dari utang tersebut meningkat atau tinggi, perusahaan akan mencatat peningkatan tersebut sebagai beban atau kerugian di laporan laba rugi dan menambah nilai utang di laporan posisi keuangan. Nah, jurnal yang dibuat yaitu mendebitkan pada akun beban tersebut dan mengkreditkan pada akun utang atau non-current liabilities tersebut. Nah, sebaliknya, jika nilai wajar tersebut adalah turun atau kecil, maka perusahaan akan mencatat penurunan tersebut sebagai keuntungan di laporan laba rugi dan mengurangi kewajiban di laporan pokok keuangan. Nah, jurnal yang dibuat yaitu adalah mendebitkan kewajiban dan utang tadi dan mengkreditkan akun pendapatan, misalnya keuntungan dari penyelesaian nilai wajar tersebut. Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya adalah perubahan nilai wajar ini akan mempengaruhi laba perusahaan dan total kewajiban.
sehingga berdampak pada rasio keuangan seperti debt to equity, rasio, serta laba bersih. Soal yang kedelapan, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Nah, dividen cash yang dibagikan perusahaan itu akan mengurangi return earnings. Nah, ketika perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham, maka artinya dividen saham tersebut akan diterbitkan dan akan beredar yang menyebabkan di satu sisi return earning itu akan berkurang dan di sisi lain ada penambahan dalam share capital. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal perhitungan. Untuk mendorong penjualan serial sarapan Aladin, Lotin Company menempatkan satu kupon di setiap kotak. 5 kupon yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang terdiri dari boneka tangan anak-anak. Pada 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga $1,5 per boneka dan menjual 500.000 kotak Aladin dengan harga $3,75 per kotak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukar dengan hadiah. Nah, ternyata selama tahun 2022 itu ada 115.000 kupon yang telah ditukarkan. Jadi, siapkanlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Oke, langkah-langkah yang pertama, kita itu harus menilai terlebih dahulu dari pembelian boneka tadi. Kan pembeliannya itu ada 40.000 kan, 40.000 boneka dengan harganya itu 1,5 dolar per boneka. Maka kita kalikan 40.000 boneka ini dengan 1,5 dolar per bonekanya. Dapatlah hasilnya itu 60.000. Nah, jurnal yang kita catat yaitu adalah premium inventory pada cash, yaitu persediaan boneka untuk penukaran kupon tadi terhadap cash, karena perusahaan tersebut membayar secara cash. Selanjutnya, pada tahap kedua, kita tuh harus menghitung terlebih dahulu premium expense-nya dan related premium expense. Nah, diketahui tadi, pada tahun 2022 ini, ternyata perusahaan tersebut menjual sebanyak 500.000 kotak Aladin dengan harga $3,75 dolar per kotak. Sehingga total box serial pada tahun 2022 itu kan berdasarkan harga yang dijual kan, berarti 500.000 kotak. Kemudian estimasinya tadi kan sekitar 60%. Kemudian kita kalikan 500.000 kotak ini dengan 60% dapatlah 300.000. Itulah disebut sebagai estimasi redemption. Kemudian, cost of estimate redemption itu, cost dari estimasi tersebut, 300 yang estimasi tadi, 300.000 ini, kayaknya bukan dulu. 300.000 kotak ini, itu kita bagi dengan 5. Maaf ya teman-teman, ini tuh sebenarnya bukan dolar, itu 300.000 kotak. Jadi 300.000 kotak ini kita bagikan dengan 5. Kenapa bagikan dengan 5? Karena diketahui dengan soal tadi, untuk mendapatkan boneka tersebut, uh, orang itu harus menukarkan sebanyak 5 kupon untuk mendapatkan bonekanya. Makanya dibagi dengan 5. 300.000 dibagi 5, kemudian dikali dengan 1,5, yaitu harga dari per boneka tersebut. Dapatlah hasilnya 90.000. Selanjutnya kita mencatat penjualan serial sarapan Aladin tadi dalam bentuk estimasi tadi. Nah, yaitu karena perusahaan tadi dapat menjual 500 kotak, maka kita kalikan 500 kotak dikali dengan 3,75 harga perjualnya satu kotak, itu dapatlah 1.875.000 pada cash. Kemudian sales revenue-nya juga sama pada kredit 1.875.000. Kemudian kita juga mengakui adanya beban premium yaitu senilai 90.000 dan utang premiumnya yaitu 90.000 dolar. Karena kan ini kan masih estimasi, belum adanya kejadian tersebut belum terjadi. Selanjutnya, kita mencatat aktual dari 150.000 kupon yang telah ditukarkan banyak 115.000 kupon
yaitu dengan premium liabilities di debit senilai 34.500 dan premium inventory-nya yaitu 34.500. Dapat dari mana sih 34.500? 34.500 ini didapatkan dari kan untuk mendapatkan satu boneka itu menukarkan 5 kupon. Sehingga 115.000 kupon ini kita bagikan dengan 5. Kemudian kita kalikan dengan harga per boneka tadi yaitu 1,5. Dapatlah hasilnya 34.500. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2022, Simonson Corporation menerbitkan bonds payable dengan total nilai nominal $900.000 tertanggal 1 Januari 2022. Yang artinya, Simonson ini mengumumkan langsung menerbitkan pada tanggal yang sama. Kemudian kontraktual interestnya yaitu 10%, yang dimana bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, yang artinya dibayarkan secara per semester atau semi-annually. Dan kemudian jatuh temponya itu pada 1 Januari 2027. Kemudian market interest rate-nya itu sebesar 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest. Nah, pada tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Siapkanlah jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas pada tanggal 1 di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Oke, diketahui tadi ini kan tanggal pengumumannya tuh dan penerbitannya itu 1 Januari 2022. Kemudian nominal tadi $900.000 karena kontraktualnya 10%. Dibayarkan secara semi-annually. Tanggal jatuh temponya adalah 1 Januari 2027. Kemudian market interestnya adalah 8%. Pelunasan obligasinya 1 Januari 2025. Kemudian kita mencatat terlebih dahulu ini untuk mendapatkan uh, untuk mendapatkan estimasi, untuk mendapatkan amortisasinya. Nah, maturity value of bond payable-nya yaitu senilai 900.000 atau nilai nominalnya sebesar $900.000. Kemudian kita mencari present value-nya yaitu kan jatuh temponya tadi 5 tahun nih. Kemudian karena kita pembayarannya itu secara semingguali atau per semester, maka kontrak market rate-nya tadi 8% itu dibagi dengan 2 hingga 4%. Kemudian karena dibayarkan semingguali, jadi 5 tahun ini berarti karena semester jadinya 10. Jadi 5 kali 2 yaitu 10. Kemudian itu menggunakan present value yang biasa sehingga dapatlah yaitu present value-nya 0,676. Nah, 0,676 ini kita kalikan dengan nilai nominal tadi. Dapatlah hasilnya $608.400. Kemudian kita mencari lagi present value-nya yang anuitas, yaitu sama dengan hal yang tadi, yaitu 4% dengan 10 pada tahun yang 10. Kemudian dapatlah yaitu 8,111. Kemudian kita kalikan dengan 45.000. Kenapa sih dikalikan dengan 45.000? Karena kan secara sebenarnya, nah bunga yang dibayarkan itu kan nilai nominal dikali dengan market rate. Berarti 900.000 dikali dengan 100.000 dikali dengan 8%. Kemudian kita bagi 2, dapatlah hasilnya 45.000. Nah, 45.000 ini kita kalikan dengan 8,1, dapatlah hasilnya $364.965. Kemudian kita jumlahkan, dapatlah 973.395. Kemudian kita kurangkan, dapatlah premium of payable-nya yaitu $73.395. Nah, teman-teman juga dapat mencatat terlebih dahulu ini tabelnya. Karena tadi dibayarkan secara 10 kali, jadi dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2027. Seperti ini. Dapat tadi kan ini nilai bukunya di sini. Nilai bukunya yaitu yang pertama 973.355. Nah, cara mendapatkan bunga yang dicatat itu caranya adalah 973 ini, nilai bukunya ini dikali dengan 8%. Dikali dengan 8%, kemudian dibagi dengan 2. Karena kan ini sebenarnya jadi dibagi dengan 2. Kemudian dapatlah 38.000, kemudian kita
selisih, terjadinya selisih ini kan, nah berarti adanya amortisasi. Nah, itulah dapatlah amortisasinya senilai 6.064 dolar. Nah, kemudian karena pada tingkat premium, jadi eh, nilai harga penjualan obligasi ini harus sama dengan nilai nominalnya kan. Berarti kita kurangkan nilai buku yang pertama, ini sebelumnya dikurangkan dengan amortisasinya. Dapatlah senilai 67.331 dolar. Begitupun seterusnya. Oke, zona yang dibuat yang pertama kali yaitu saat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu cash 973.395 dolar, kemudian bonds payable-nya 973.395 dolar. Kemudian zona yang kedua yaitu pencatatan bunga pertama kali pada tanggal 1 Juli 2022, yaitu adanya beban bunga senilai 45.000, beban bunga yang dibayar ini bunga yang dibayarkan senilai 45.000. Kemudian cash yang kita keluarkan yaitu ini bunga yang dicatat, berdasarkan bunga yang dicatat yaitu senilai 38.936 pada kredit. Kemudian adanya selisih. Nah, selisih ini kita akui sebagai adanya bonds payable yaitu 6.064 dolar. Kemudian dalam eh, ketika perusahaan tersebut membuat laporan keuangan, maka pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu adanya beban yang kita akui senilai 45.000. Kemudian itu ada interest payable, utang bunganya, yaitu senilai 38.693. Kemudian pada bonds payable-nya, selisih antara dua ini dapatlah 6.307. Nah, untuk menilai hal ini itu dilihat dari ini pembayaran untuk tanggal 1 Januari 2023. Oke, selanjutnya eh, yang keempat, pembayaran utang bunga pada tanggal 1 Januari. Nah, kan kita tadi sebelumnya sudah kita akui nih. Maka tinggal kita hapus aja utang yang tadi. Interest payable-nya. Berarti interest payable-nya tuh di debit senilai 38.693 pada cash 38.693. Begitupun dengan seterusnya. Nah, yang kelima, pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli. Sama seperti yang di atas tadi, interest expense-nya yaitu 45.000 dolar, pada cash-nya 38.441, dan bank payable-nya 6.559. Ini teman-teman dapat bisa melihat ini. Ini. Kemudian pada tanggal 6 juga sama seperti yang di atas tadi, yaitu kita mengakui adanya beban untuk membayar pada tanggal 1 Januari nanti, yaitu senilai beban bunganya yaitu 45.000 dengan utang bunganya 38.179 dengan selisihnya itu labor payable yaitu 6.821 dolar. Kemudian perusahaan tadi melakukan pembayaran lagi pada tanggal 1 Januari 2024 yaitu sebesar utang bunga yang tadi 38.179 dengan cash 38.179. Selanjutnya pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli 2024 yaitu interest expense pada debit 45.000 dolar, kemudian cash 37906 dan payable bond payable-nya 794 dolar. Kemudian mencatat lagi pada akhir bulan yaitu interest expense-nya 45.000 dolar, interest payable-nya 37.622, kemudian selisihnya tersebut bond payable yaitu 7.378. Nah, karena diketahui tadi dalam soal, ternyata tanggal 1 Januari 2025, perusahaan tersebut sudah melunasi menggunakan kurs 102%. Maka, maka kita harus mengestimasikan dulu terlebih dahulu. Nah, requisition price-nya yaitu nilai nominal tadi senilai 900.000 dolar itu kalikan dengan kurs yaitu 102%, dapatlah 918.000. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2025 itu ternyata nilai bukunya senilai 933.171 dolar. Nah, maka carrying amount-nya tadi senilai 933.171 dolar. Kemudian kita kurangkan dapatlah gain on extinguishment
senilai 571. Kenapa gain atau keuntungan? Karena uh, saat perusahaan tersebut melakukan pelunasan secara lebih cepat, nah ternyata uh, bunga yang tercatat itu lebih besar dari nilai bukunya itu lebih besar daripada nilai nominalnya, atau bunga yang dibayarnya itu masih besar daripada bunga yang dicatatnya. Setelah kita mengakui adanya keuntungan. Kemudian jurnalnya yaitu bond payable senilai nilai buku tadi yaitu $933.171. Kemudian cash yang kita bayarkan yaitu 918, karena tadi kan diketahui pada pelunasan itu kan ini 918 yaitu $100.000 dikali dengan 102%. Kemudian keuntungan yang kita dari obligasi tersebut senilai ini tadi $15.171. Oke, selanjutnya pada soal yang keempat, MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Share capital preference-nya yaitu 6%, dengan setiap sahamnya yaitu harga per lembar sahamnya yaitu $50, dengan 20.000 itu sahamnya masih belum diedar. Kemudian ada 6.000 saham yang sudah diterbitkan senilai 300.000. Dapat dari mana sih 300.000 ini? 300.000 ini kita dari 6.000 saham yang diterbitkan itu dikalikan berdasarkan nilainya per lembar sahamnya, yaitu $50. Jadi $50 ini dikalikan 6.000 dapatlah hasilnya 300.000. Kemudian share capital ordinary, yaitu 10, per lembar sahamnya $10. Nah, pada saham yang belum diedarkan yaitu ada 60.000 saham. Kemudian yang sudah diterbitkan itu ada 40.000 saham. Senilai 400.000. Sama dengan halnya yang di atas, yaitu kita mengkalikan 40.000 saham yang telah diterbitkan itu dikalikan dengan per lembar sahamnya yaitu senilai $10. Dapatlah hasilnya 400.000. Kemudian share premium ordinarinya yaitu adalah 200.000. Kemudian return earning-nya itu adalah 50.000. Kemudian kita jumlahkan dapatlah hasilnya 950.000. Oke, selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Oke, pada transaksi yang pertama yaitu menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 pada Broadstone. Kemudian harga pasar saham PT MH saat itu adalah 15.000 per lembar. Nah, caranya kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika dua harga pasar tersebut diketahui, maka kita tuh harus mencari nilai yang paling wajar. Nah, nilai yang paling wajar itu adalah berdasarkan harga pasar saham tersebut, yaitu 10.000 lembar saham itu kita kalikan dengan $15 per lembarnya. Jadi dapatlah yaitu 150.000. Kemudian share capital ordinary-nya itu 100.000, yaitu dengan cara 10.000 lembar saham ini kita kalikan dengan per lembar saham biasanya yaitu 10. Jadi 10.000 lembar itu dikalikan dengan $10, dapatlah hasilnya 100.000. Kemudian share premium ordinary yaitu selisih antara harga bangunan tadi dengan share capital ordinary yaitu dapatnya 50. Kemudian kita lihat pada ekuitasnya tadi, perubahan ekuitasnya. Nah, share capital preferensinya kan tetap nih karena tidak ada perubahan dari tadi. Kemudian share capital ordinary-nya. Nah, ini ada terjadinya perubahan karena tadi perusahaan tersebut menerbitkan saham biasa lagi senilai sebanyak 10.000 lembar saham, maka saham yang telah diterbitkan itu bertambah 10.000 jadi 50.000. Nah, jadi kita tambahkan lagi dari 400.000 ditambah 100.000 jadilah 500.000 dolar. Kemudian share premium ordinary-nya juga bertambah sebanyak 50.000, jadi 250.000. Kemudian return earning-nya tetap 50.000, kemudian kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 1.100.000. Oke, transaksi yang kedua. Transaksi kedua ini membeli kembali 5.000 lembar saham yang sudah beredar pada harga $15 per lembarnya. Nah, membeli kembali, yang artinya perusahaan tersebut melakukan treasury share. Membeli kembali lembar saham yang telah beredar. Berarti caranya
5.000 lembar saham ini kita kalikan dengan harga per lembar sahamnya, yaitu 75.000. Nah, kita akui di debit yaitu treasury share-nya sebesar 75.000 dan cash-nya sebesar 75.000. Karena akan membeli, berarti kita mengeluarkan duit. Berarti cash-nya di kredit. Kemudian kita lihat lagi nih pada pay-test-nya. Nih kan. Nah, seperti yang telah yang saya jelaskan tadi, treasury share ini mempunyai akunnya tersendiri dan tetap mengurangi ekuitas karena langsung mengurangi ekuitas. Jadi total ini 1.100.000 tadi kita kurangkan dengan pembelian saham kembali tadi senilai 75.000 sehingga total ekuitas kita tinggal 1.025.000. Ya, selanjutnya transaksi ketiga, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir kedua pada harga 16.000 per lembar saham. Nah, dari treasury share tadi yang telah kita beli tadi, nah kita tuh menjual kembali yaitu sebanyak 1.500 lembar saham. Caranya itu adalah cash yang kita terima itu sebesar dari yang kita jual. Berarti 1.500 lembar saham yang kita edarkan kembali besar harga per lembar sahamnya 16 dolar, berarti 1.500 dikali 16 itu dapatlah 24.000. Kemudian eh, kita mengakui adanya treasury share. Treasury share kita berkurang kan karena eh, kita menjual kembali. Nah, caranya adalah 1.500 yang kita jualkan kembali lagi per lembar saham tadi 1.500 lembar saham kita kalikan dengan harga pembelian tadi. Nah, harga pembelian tadi kan senilai 15 ribu dolar. Jadi 1.500 dikali 15 dolar itu hasilnya 22.500. Kemudian terjadi selisih nih. Nah, selisih ini kita akui sebagai adanya share premium treasury sebesar 1.500. Oke, selanjutnya pada yang keempat, mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0, per lembar. Nah, perusahaan mengumumkan preference dan juga saham biasa. Kita hitung terlebih dahulu saham preference-nya. Nah, sebelumnya kan diketahui nih share capital preference itu kan 6%. Untuk pembagian dividen saham preference-nya itu 6%. Jadi 6% ini kita kalikan dengan saham yang diterbitkan sebanyak 6.000. 6% dikali 6.000 dikali dengan harga per lembar sahamnya yaitu 50 dolar. Dapatlah hasilnya 18.000 dolar. Kemudian kita menghitung jumlah saham yang beredar, ya, jumlah saham biasa yang beredar. Nah, pada saham awal tadi kan itu kan diketahui ada 40.000 saham yang beredar. Kemudian pada transaksi pertama tadi kan adanya pembelian sebanyak 10.000, kemudian membeli kembali 5.000, kemudian menjual lagi 1.500. Dapatlah hasilnya jumlah saham yang beredar itu adalah 46.500 saham yang beredar. Kemudian kita kalikan yaitu 46.500 lembar saham ini kita kalikan dengan harga per lembar saham biasa tersebut 0,5 dolar, dapatlah hasilnya 3.250 dolar. Kemudian kita jumlahkan antara saham preference dengan saham biasa tadi. Dapatlah hasilnya 41.250 dolar pada return earnings, kemudian di kreditnya dividen payable. Oke, yang kelima, melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan. Nah, perusahaan tersebut membayarkan dividen tadi, langsung saja kita hapus dividen payable-nya, yaitu sebesar 41.250 dolar, kemudian cash sebesar 41.250 dolar. Nah, berarti perusahaan ini melakukan pembayaran dividen secara dividen cash. Kemudian tas yang keenam, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir kedua pada harga 14.000 per lembar saham. Sama seperti kasus sebelumnya berarti saham yang cash yang kita dapatkan itu senilai 2.500 ini kita kalikan dengan 14 dolar per lembarnya. Kemudian treasury share kita berkurang senilai 2.500 dikali dengan harga pembelian saham tadi yaitu 15. Nah, nih. Karena kita menjual kembali 2.500 lembar saham senilai 14 dolar, dapatlah hasilnya 35.000 dolar. Kemudian treasury share yang tadi 37.500, caranya 2.500 tadi,
kita kalikan dengan harga pembelian tadi, yaitu harga pembelian tadi adalah 15. Ya, 15. Kemudian dapatlah saya 37.500. Kemudian terjadinya selisih. Nah, selisih ini kita akui sebagai share premium treasury, yaitu 2.500. Di debit. Dan tersinggung ketujuh. PT MH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset dan kas. Aset tersebut berupa kategori aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dengan nilai tercatat 15.000 pada saat pengumuman dividen yang wajar investasi tersebut 17.500. Nah, perusahaan tersebut melakukan mengumumkan lagi membayarkan dividen yang kedua kepada pemegang saham yang biasa, tapi bukan dalam bentuk kas, tapi dalam bentuk hal yang lainnya. Nah, pertama-tama kita harus menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Kan tadi nilai tercatat investasi saham tersebut senilai 15.000 dolar. Sedangkan nilai wajar saham tersebut, investasi saham tersebut sebesar 17.500. Kemudian kita kurangi, itulah kita anggap sebagai unrealized holding gain or loss equity, 2.500. Kemudian, jurnal dalam mencatat penyelesaian nilai investasi saham pada nilai wajar yaitu adalah share investment saham investasi tadi sebesar 2.500 pada unrealized holding gain or loss equity-nya sebesar 2.500. Kemudian jurnal untuk mencatat pengumuman dividennya yaitu return earnings kita berkurang karena kita akan membayarkan dividen sebanyak 17.500 berdasarkan nilai wajarnya. Kemudian kita mengakui adanya beban payable, bukan utang dividen karena kita belum membayarkan, baru mengumumkan sebesar 17.500 di kredit. Dan testing selanjutnya yaitu ada mendistribusikan dividen yang dimaksud pada bulan 7 kepada pemegang saham, yang artinya perusahaan tersebut membayarkan dividen kepada pemegang saham biasa tadi. Langsung saja kita catat yaitu utang dividen tadi kita hapus besar 17.500 dolar pada investasi saham tadi sebesar 17.500 dolar. Selanjutnya itu PT MH menutup rugi tahun 2022 sebesar 15.000 laba. Yang artinya perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 15.000 dolar saldo laba. Nah, karena apa itu akun penutup, akun rugi itu adalah return earnings. Jadi return earnings kita akan berkurang besar 15.000. Kemudian pada income summary-nya juga 15.000. Kemudian permintaan selanjutnya itu adalah susunan bagian aktivitas atas laporan positif keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Nah, ini untuk share capital preference-nya tetap ya, karena tadi kan belum tidak ada yang berpengaruh. Selanjutnya pada share capital ordinary-nya, yaitu uh, uh, harga per lembar sahamnya yaitu 10 dolar dengan 60.000 lembar saham yang belum beredar. Kemudian 50.000 saham yang diterbitkan dan 49.000 saham yang diedarkan. Yang ini belum diedarkan, yang ini udah diedarkan. Dapat dari mana 49.000? Dapatnya dari awal tadi udah diketahui ini yang diedarkan tuh ada 40.000 lembar saham. Kemudian perusahaan tersebut melakukan penerbitan 10.000, berarti ada 50.000. Kemudian melakukan pembelian berarti berkurang jadi 45.000. Kemudian menjual kembali 1.500 berarti 46.500. Kemudian menjual kembali 2.500. 46.500 ditambah 2.500 itu hasilnya 49.000. Nah, ada 49.000 saham yang diedarkan. Nah, tapi pada ininya itu tetap pengalinya dari saham yang diterbitkan. 50.000 dikali dengan 10 per lembar sahamnya yaitu 10, jadi 500.000. Kemudian share premiumnya 250.000 tetap. Kemudian return earning-nya itu didapatkan dari ini saat perusahaan itu mengumumkan dividen
Yang pertama, yaitu senilai 41.250 dolar. Kemudian ada lagi pada saat pengumuman dividen yang kedua, yaitu sebesar 17.500. Kemudian menutup rugi tahun karena perusahaan tersebut mengalami kerugian juga jadi 15.000 dolar sehingga dapatlah hasilnya minus yaitu 23.750 dolar. Kemudian treasury share kita tinggal 1.000 karena tadi kan 5.000 kan yang kita beli kembali. Kemudian 1.000 pertama tadi 1.500 dijual, kemudian 2.500 misalnya 1.000. Nah, 1.000 ini, 1.000 lembar ini kita kalikan dengan harga pembelian tadi yaitu dengan 15 dolar. Jadi hasilnya 15.000. Minus karena dia akan mengurangkan ekuitas. Kemudian share premium treasury-nya juga tinggal 1.000. Jadi kita totalkanlah. Jadi dapatlah total ekuitas kita terakhir yaitu 1.010.250 dolar. Baiklah, itulah tadi penyampaian penjelasan UTS yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian saya tadi, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.